Hari ini kita akan mempelajari mengenai pertidaksamaan Chebyshev, di mana pertidaksamaan ini merupakan sebuah dalil yang pembuktiannya berdasarkan dari varians, yaitu dinamakan dalil Chebyshev, yang merupakan seorang ahli matematika Rusia pada abad 19, yaitu P.L. Chebyshev. Saya akan share screen materinya. Nah, dalil Chebyshev berbunyi yaitu jika mu dan sigma masing-masing merupakan rataan dan simpangan baku dari peubah acak X, maka untuk setiap bilangan positif K, peluang dari peubah acak yang bernilai antara mu dikurangi K sigma dan mu ditambah K sigma paling sedikit sebesar 1 dikurangi 1 per K kuadrat dan dapat ditulis dengan peluang dari nilai mutlak X dikurangi mu kurang dari K sigma lebih dari sama dengan 1 dikurangi 1 per K kuadrat. Nilai peluang di atas merupakan batas bawah peluang dari peubah acak X yang berharga tertentu. Selanjutnya, kita juga bisa menghitung peluang dari peubah acak X yang bernilai lebih kecil atau sama dengan mu dikurangi K sigma atau lebih besar atau sama dengan mu ditambah K sigma, yaitu paling besar 1 per K kuadrat. Nah, dapat ditulis dengan ini ya, peluang dari X min mu, tetapi dia punya nilai mutlak, kurang dari K sigma, kurang dari sama dengan 1 per K kuadrat. Nah, untuk membuktikan dalil Chebyshev ini, digunakan definisi dari varians kontinu. Tadi di awal Ibu sudah menjelaskan bahwa dalil Chebyshev ini dikembangkan berdasarkan pada varians. Ya. Untuk rumus dari varians kontinu, yaitu sigma kuadrat, sudah sampai sini ya, sigma kuadrat sama dengan integral dari X min mu kuadrat fx dx dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, dari definisi varians kontinu, kita bisa membuat grafik di mana batas-batasnya, tadi kan di definisi ya, nah di definisi dilihat peubah acak X yang nilainya dari mu dikurangi K sigma dan mu ditambah dengan K sigma. Di sini akan dijadikan sebagai batas-batas dari integralnya. Oke. Nah, kita ada grafik tadi dari mu dikurangi K sigma di sini dan ada batas lagi mu ditambah K sigma. Batas-batas ini akan membagi daerah grafik ini menjadi 3 bagian, yaitu dari sini ya, daerah A yang dimana di sini batasnya negatif tak hingga sampai mu dikurangi K sigma, dan daerah B ya, daerah B nilai X-nya, nilai X di sini itu dia lebih dari mu dikurangi K sigma, tetapi dia kurang dari mu ditambah K sigma, atau bisa ditulis seperti ini. Nah, ini yang kedua, daerah B. Kemudian ada daerah ketiga, yaitu nilai X-nya dia lebih dari sama dengan mu ditambah dengan K sigma. Sehingga untuk perumusan variansnya, tadi bisa dilihat varians di halaman 207, karena di sini daerahnya dibagi menjadi 3, ya, maka integralnya pun akan dibagi menjadi 3. Ya. Di mana batasnya, ini tadi sudah Ibu tuliskan, negatif. Kita mulai dari daerah A. Dari negatif tak hingga sampai mu dikurangi K sigma. Nah, dia akan menjadi batas ini. Ini loh, gitu ya. Negatif tak hingga sampai mu dikurangi K sigma. Itu untuk daerah A. Integralnya yaitu X dikurangi mu kuadrat dikali fx dx. Ini adalah definisi dari varians. Kemudian daerah B yang kedua, yaitu integral dari mu dikurangi X dikurangi mu kuadrat fx dx
dari mu dikurangi K sigma sampai mu ditambah K sigma. Ditambah dengan integral X dikurangi mu kuadrat fx dx dari mu ditambah K sigma sampai tak hingga. Yang di sini kan sampai tak hingga. Kemudian karena, nah ini ya, mu dikurangi sigma kuadrat dikali fx nilainya tak negatif. Kenapa tak negatif? Karena nilai fx ini, ya, nilai peluangnya itu kan dia akan positif. Ya, nilai fungsinya akan selalu positif. Kemudian ini perhatikan, x dikurangi mu ini sebuah bilangan. Jika dikuadratkan nilainya kan pasti positif. Ya. Yang ini pasti positif karena dia bilangan kuadrat, ya. Bilangan jika dikuadratkan hasilnya akan positif. Kemudian fx nilainya juga positif. Nah, karena ya dia nilai integralnya dihilangkan, jadi yang kedua ini seandainya ini dihilangkan, ya, yang masih tersisa itu hanya integral daerah A dan integral daerah C, maka sigma kuadrat dia lebih dari, kan tadi awalnya ini panjang ini 3 bagian ya, kalau dikurangi 1 berarti kan sigma kuadrat lebih dari integral daerah A ditambah dengan integral daerah C. Ini masuk enggak? Paham enggak? Kan nilainya belum. Nilainya sigma kuadrat kan integral daerah A, integral daerah B ditambah dengan integral daerah C. Nah, seandainya B-nya ini dihilangkan, berarti kan nilai sigma kuadratnya kan lebih dari A tambah C toh? Enggak, Bu, enggak. Sigma kuadrat itu kan nilai integral dari A, B tambah C. Tentunya kan lebih dari integral dari A ditambah C kan? Paham? Jadi ini masuk Paham, semua. Bu. Nah, gitu ya. Yang tengah ini dihilangkan. Berarti awalnya tadi tandanya sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Oke, lanjut ya. Karena X dikurangi mu kuadrat lebih dari sama dengan K kuadrat sigma kuadrat untuk X kurang dari sama dengan mu dikurangi K sigma atau X lebih dari sama dengan mu ditambah K sigma, maka nah sigma kuadrat lebih dari sama dengan K kuadrat sigma kuadrat fx dx ditambah dengan integral K kuadrat sigma kuadrat fx dx untuk nilai batas-batasnya sesuai dengan yang di atas. Oke. Kemudian, nah di sini menjadi ya sigma kuadrat lebih dari sama dengan K kuadrat dikali sigma kuadrat, dia keluar. Ini sama-sama punya K kuadrat sigma kuadrat. Ini tahu enggak kenapa ini? Yang Ibu warnai merah nih. Tahu enggak kenapa, Nak? Belum. Halo? Belum ya? Belum. Kalau X min mu kuadrat itu kan untuk varian saja, ya toh? Sebentar. Untuk definisi dari varian tadi kan integral dari X min mu kuadrat dikali fx dx, gitu. Lah, sedangkan X min mu dikuadratkan, padahal di sini kan ada ekspektasinya, ya. Kalau dia nilainya dikuadratkan, maka dia akan lebih dari sama dengan K kuadrat ditambah dengan sigma kuadrat. Dengan ketentuan ini, nilai X itu kurang dari mu dikurangi K sigma. Masih agak bingung?
Halo? Masih, Bu. Tolong diulangi lagi, Bu. Oke. Tadi batasnya kan, kita lihat lagi batas-batasnya. Nah, sini. Nah, ini kan tadi batasnya mau mintanya kan ini. X min K mu dikurangi K sigma dan mu ditambah K sigma. Lah, nilai yang tengah ini kan diabaikan. Tadi kan diabaikan nilai B-nya ya. Kita kan lihat nilai yang A. Nilai A tadi kan berarti X-nya kurang dari mu dikurangi K sigma. Karena dia di sebelah kirinya. Kalau yang sini X-nya lebih dari mu ditambah K sigma. Kalau ini mudeng? Paham, Bu. Oke. Kemudian, nah, dibawalah ke sini Dwi ya yang tadi tanya ya. X kurang dari sama dengan mu kurangi K sigma. Nah, kalau dari sini loh, Wi. Dari sini kemudian kamu bawa ke sini. Ini dipindah ruas. Ya. Oh, Bu, paham, Bu, paham. Kemudian dikuadratkan. Oke, bisa? Iya, Bu, sakit. Terima kasih, Bu. Oke. Ini batas-batas ya, yang tadi ya, nilai X-nya ini kurang dari batas yang tadi batas daerah A, ya, yang ini lebih dari batas daerah C. Oke, kemudian tadi sampai mana? Sampai di sini, ya, sehingga diperoleh 1/K kuadrat lebih dari sama dengan integral fx dx. Nah, dengan batas negatif tak hingga sampai mu dikurangi K sigma ditambah integral fx dx dengan batas mu ditambah K sigma sampai tak hingga. Nah, karena pada ruas kanan ini jumlah dari dua integral menunjukkan bahwa X bernilai kurang dari atau sama dengan mu dikurangi K sigma atau lebih dari sama dengan mu ditambah K sigma, maka pertidaksamaannya bisa ditulis dengan, ini kan nilai peluang. Integral fx kan peluang ya. Coba dibuka lagi dulu di awal-awal kuliah. Iya, Bu. Peluang untuk distribusi diskrit ya, untuk diskrit. Untuk kontinu, mohon maaf. Ya. Integral fx dx itu kan peluang. Ya. Ini kan berarti peluang. Ini Lena. Peluang X. Nah, dari negatif tak hingga X mu dikurangi K sigma. Yang ini, ya. Yang satu, yang kedua kan ini peluang mu ditambah K sigma itu ini. Nah, integral ini merupakan definisi dari peluang seperti itu. Kemudian kita bisa menulisnya dalam bentuk ini. Nah, kenapa kok di sini ada tanda nilai mutlak? Nah, karena ini dimutlakan. Oke. Oke, karena luas daerah di bawah kurva sama dengan 1 atau jumlah peluang itu sama dengan 1, maka dapat ditulis bahwa ya, peluang X dikurangi mu kurang dari K sigma lebih dari sama dengan 1 dikurangi K kuadrat. Bedanya dengan di sini tandanya nggih berubah nggih. Sehingga terbukti bahwa peluang dari X yang bernilai antara mu dikurangi K sigma dan mu ditambah dengan K sigma paling sedikit itu nilainya adalah 1 dikurangi dengan K kuadrat. Nah, untuk lengkapnya teman-teman bisa baca dulu contoh 620 ya. Untuk contoh 620 misalnya fungsi densitas
dari X berbentuk fx sama dengan E pangkat X, di mana X-nya lebih dari 0, dan fx akan bernilai 0 untuk X yang lain. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah hitung peluang bahwa X bernilai antara mu dikurangi 2 sigma dan mu ditambah dengan 2 sigma. Kemudian bandingkan hasilnya dengan menggunakan pertidaksamaan Chebyshev. Artinya yang A, teman-teman itu menyelesaikan secara manual, yang B itu diminta untuk menyelesaikan dengan pertidaksamaan Chebyshev. Maksudnya seperti itu ya. Nah, untuk menghitung peluang X, kita harus menghitung dulu nilai mu dan nilai sigmanya. Nah, di sini kan dia minta peluang mu dan sigma ya. Di sini ada mu, ada sigma. Berarti kita menghitung dulu nilai mu dan nilai sigma. Karena dia merupakan rataan dari peubah acak kontinu, maka kita pakai rumusnya yaitu atau definisinya, yaitu mu sama dengan integral x dx dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Ini definisi ya. Kemudian kita lihat di sini di soalnya dia dibagi menjadi dua daerah ya, 0. Kalau di sini fx-nya nilainya adalah E pangkat X, kalau yang lain yang lebih dari 0 ya. Kalau yang ini fx sama dengan 0. Nah, oleh karena batasnya ini ada 2, ya, maka integralnya ada 2. Dari negatif tak hingga sampai 0 dan 0 sampai tak hingga. Ya. Tergantung dari interval di sini. Kalau di sini ada intervalnya lagi, itu biasanya kemarin dibagi 3, gitu ya. Kalau ini dibagi 2. Untuk daerah dari negatif tak hingga sampai 0, karena fx-nya nilainya 0, nah ini ya, fx-nya nilainya 0, dan di sini fx untuk batas 0 sampai tak hingga nilainya adalah E pangkat X. Kemudian kita dekatkan dengan limit, karena di sini tak hingga ya, batasnya ya, kita dekatkan dengan B mendekati tak hingga. Limit B mendekati tak hingga, integral X E pangkat X dx dari 0 sampai B. Kemudian di sini ada perhitungannya menggunakan integral parsial, diperoleh hasilnya yaitu negatif. Mohon maaf, ini kalau di sini tuh nggak kelihatan. Ternyata ini soalnya adalah E pangkat negatif X. Mohon maaf Ibu ya. Di sini E pangkat negatif X, tipis sekali. Teman-teman mungkin bukunya yang kurang tebal bisa ditebali dulu. Oke, di sini gini ya. Dia menggunakan dari sini ke sini gunakan integral parsial. Kemudian diperoleh hasil, ya. Ini ketika kita masukkan batasnya X sama dengan 0 dan X sama dengan B, maka diperoleh, ya, ini B dikali E pangkat B dikurangi E pangkat B ditambah dengan 1. Maka hasilnya adalah 1 karena dia masih di limit ya di sini. Ya. Nah, kemudian sebentar. Saya lanjutkan untuk menghitung nilai dari variansnya. Nah, untuk menghitung variansnya kita menggunakan definisi dari varians kontinu, yaitu integral X dikurangi mu kuadrat fx dx. Nah, kita substitusikan nilainya, tadi sudah diperoleh bahwa mu nilainya 1, kita substitusikan ke dalam situ, ya. Di sini tadi daerahnya dibagi 2 ya, dari negatif tak hingga sampai 0, x min 1 kuadrat fx dx ditambah dengan integral x kurangi 1 kuadrat fx dx untuk batas 0 sampai tak hingga. Nah, karena tadi nilai
nilai fx-nya untuk batas kurang dari 0 itu fx sama dengan 0, maka disubstitusikan ke sini, hasilnya juga 0. Kemudian yang kita hitung yang sebelah sini, ya. Integral x dikurangi 1 kuadrat dikali dengan e pangkat negatif x, nilai dari fx. Sebelum menjadi tahap ke bawah ini, kita uraikan dulu, ya. Saya tulis di sini, integral x dikurangi 1 kuadrat menjadi x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 dikali e pangkat negatif x dx. Untuk batasnya dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini kemudian didistribusi seperti ini, dikalikan, dia akan menjadi bentuk seperti ini. Bisa dipahami, nah? Halo? Bisa, Bu. Oke, kemudian, nah, karena di sini masih menggunakan batas tak hingga, maka akan didekatkan dengan limit, yaitu limit B mendekati tak hingga, ya, untuk masing-masing bentuk integral. Kemudian diselesaikan satu per satu, ya, untuk bentuk ini. Yang pertama penyelesaiannya seperti ini, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Nah, di sini teman-teman akan diuji pengetahuannya mengenai bagaimana cara menyelesaikan integral secara parsial. Ibu tidak akan mengulangi di sini karena teman-teman sudah memperoleh di mata kuliah kalkulus integral, ya. Sudah, ya, sudah mengalami, ya, sudah melewati, ya. Sudah, Bu. Oke, nanti bisa dibuka kembali bagaimana perhitungannya. Kemudian setelah dihitung, ya, diperoleh nilai variansnya yaitu sama dengan 1. Nah, untuk varians sama dengan 1, berarti sigma juga sama dengan 1, ya, dari akarnya. Kemudian kita akan menjawab setelah nemu nilai mu dan nilai sigma kuadrat, kita bisa menghitung nilai peluang dari x lebih dari mu dikurangi 2 sigma, dan x-nya kurang dari mu ditambah dengan 2 sigma. Nah, di sini kok bisa memperoleh 1, itu dari mana? Kita substitusikan nilainya, ya. Peluang mu-nya tadi sama dengan berapa? Ayo. Mu-nya 1, ya. 1 dikurangi 2 kali sigma. Sigmanya 1. Nah, gini, ya, Nak. Mu-nya 1 ditambah 2 kali 1. Paham sampai sini? Bisa, ya? Terus dimasuk 1 kurangi 2, kan negatif 1. Ya, 1 ditambah 2 kali 1 hasilnya 3. Sehingga yang dicari adalah peluang dari nilai x lebih dari negatif 1 dan x kurang dari 3. Maka integralnya adalah negatif 1 sampai dengan 3. Tadi batasnya kan 0, ya. Nah, berarti kalau dia mulai negatif 1, kita akan cari integral batas di sini, di mana fx-nya sama dengan 0. Ya, kemudian 0 sampai yang diminta adalah 3. Di sini fx-nya sama dengan e pangkat negatif x. Ya. Oleh karena itu, integral di sini dibagi 2 daerah, ya, 2 perhitungan. Itu, ya, bisa, ya, paham sampai sini kenapa ini dibagi 2? Bisa, ya. Kita lanjutkan. Integral dari e pangkat x dx dengan batas 0 sampai 3. Hasil integralnya yaitu negatif e pangkat negatif x dengan batas x sama dengan 0 dan x sama dengan 3 disubstitusikan, maka akan diperoleh 1 dikurangi e pangkat negatif 3. Ya, dihitung dengan kalkulator, nilainya mendekati 0,99. Kemudian kalau menggunakan dalil Chebyshev bagaimana? Kita tulis dalilnya dulu. Ini dalil Chebyshev-nya, ya. Kemudian kita substitusikan nilainya sigma di sini. Ya.
nilainya sigma yaitu 1. Oke, bisa? Sampai sini bisa ya? Sedangkan yang diminta, coba lihat, yang diminta di soal adalah nilai dari peluang X-nya itu lebih dari mu dikurangi 2 sigma, dan X-nya kurang dari mu ditambah dengan 2 sigma. Oleh karena itu, nah, nilai ini bisa ditulis, kalau teman-teman tadi perhatikan definisi di halaman 207, ya. Jadi peluang ini bisa ditulis dengan peluang X dikurangi mu kurang dari 2 sigma. Ya, di sini 2 sigmanya dibawa ke sini. Oke, nah kita substitusikan 2 sigma, sigmanya adalah 1. Nah, kemudian disinkronkan. Disinkronkan dengan ini. Nah, lihatlah. Dari sini bisa dilihat bahwa ya K-nya nilainya adalah 2. Itu ya. Jadi dapat nilai K-nya dari mana? Kita ubah dulu dalil Chebyshev-nya, ya, kita substitusikan nilai sigmanya, kemudian kita otak-atik yang ditanyakan. Nah, setelah itu kita memperoleh nilai K. K-nya sama dengan 2. Kemudian, nah, kita substitusikan kedua nilai, yaitu setelah kita memperoleh K sama dengan 2, masukkan ke dalil Chebyshev ini, ya, menjadi peluang X dikurangi 1, nilai mutlak X kurangi 1 kurang dari 2, dia lebih dari 1 dikurangi seperempat. Seperempat dari mana? 1/2 kuadrat. Sehingga diperoleh nilainya adalah, peluangnya nilainya adalah lebih dari sama dengan 0,75. Nah, berdasarkan dalil Chebyshev, peluang acaknya yaitu paling sedikit 0,75 yang merupakan batas bawah peluangnya. Jika dibandingkan dengan perhitungan tadi ya, yang ini 0,75 sama dengan 0,95. Bedanya kalau yang atas nih perhitungan secara manual, yang bawah ini dengan menggunakan dalil Chebyshev. Nah, itu yang bisa Ibu jelaskan mengenai dalil Chebyshev. Nanti ada beberapa latihan mengenai dalil Chebyshev. Teman-teman bisa mencoba untuk mengecek apakah dirimu sudah menguasai atau belum. Ya. Latihannya ada di halaman 215. Sudah ketemu? Itu bisa dihitung, Pak, ya. Nomor 23, 24, 25 itu kan dia diminta untuk membandingkan hasilnya dengan pertidaksamaan Chebyshev. Kemarin kan sudah, karena soalnya ini kan berjenjang ya, sudah menghitung var, sudah menghitung mu, jadi bisa nilai-nilainya bisa digunakan kembali sehingga ketika menyelesaikan soal-soal ini bisa lebih mudah. Gitu. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Saya cukupkan untuk materi hari ini.